Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di dunia dalam taat, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan terakhir kita tentang An-Nabi SAW yata'abbadu fi ghari Hira. Nabi SAW beribadah di Gua Hira. Kemudian permulaan turunnya wahyu dan macam-macam wahyu. Pembahasan insyaallah malam hari ini seputar dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW sesudah diwahyukan, beliau sesudah diingatkan oleh Jibril alaihissalam bahwasannya beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Rasulullah mulai berdakwah tapi secara sembunyi-sembunyi. Beliau memulai dengan keluarganya dulu, kemudian sahabatnya. Maka yang beriman kepada Rasulullah pertama dari kaum laki-laki yang dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan wanita yang dewasa adalah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang beriman kepada Nabi SAW dari kalangan laki-laki dari anak-anak muda adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pada saat itu baru usia antara 8 atau 10 tahun. Kemudian beriman kepada Rasulullah sesudah itu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harithah. Kemudian beriman kepada Nabi SAW dari kaum budak wanita Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pengasuh Rasulullah sesudah wafat ibunda Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau sesudah memeluk agama Islam, beliau itu termasuk orang yang semangatnya tinggi mengajak banyak orang untuk masuk agama Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajak beberapa orang. Melalui beliau mereka dapat hidayah. Maka dalam Sahih Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la ayyahdi bika Allahu rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am. Seandainya seorang mendapatkan hidayah satu orang saja, dan dalam riwayat lebih baik dari dunia beserta isinya. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau satu orang mendapatkan hidayah melalui kamu hai Ali, itu lebih baik daripada onta yang merah. Itu yang berharga pada saat itu. Dalam riwayat lain, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka coba perhatikan, kalau kita mengajak orang dalam kebaikan, atau kita mengingatkan orang untuk kajian, atau mengajak orang untuk dekat dengan Allah, kita lebih baik pahala kita itu dibanding dunia beserta isinya. Kita share aja tentang pengajian, kita dapat pahala. Sayyidina Abu Bakar bukan cuma memperbaiki dirinya, maka banyak orang soleh, tapi bukan muslih. Soleh artinya untuk kesolehan dirinya. Tapi kalau muslih bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi pengaruh kepada orang lain, membawa banyak manfaat. Maka dalam hadis sahih atau dikatakan hasan oleh para ulama, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka banyak orang yang sudah dapat hidayah, sudah hijrah, sudah ibadah, tetapi melupakan sahabat-sahabatnya, melupakan lingkungannya, warganya,
Seharusnya ini orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh, bukan hanya berdiam, tidak. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sudah mendapatkan hidayah, tapi beliau tidak berhenti di situ. Beliau tidak mau masuk surga sendiri. Beliau mengajak banyak orang untuk dekat dengan Allah, mengenal agama Islam. Kemudian mengajak beliau, satu mengajak Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mengajak Az-Zubair bin Awam, dan mengajak Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah SAW memulai mendakwahi. Sesudah beliau sembunyi-sembunyi mengajak keluarga terdekatnya, mengajak orang-orang terdekat dengan beliau untuk meluk agama Islam. Beliau SAW selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah masa yang terang-terangan dalam berdakwah ke dalam agama Islam tersebut. Kemudian datanglah dakwah terang-terangan. Orang kalau masih dakwah bersembunyi, berarti itu dia ada banyak tantangan, tidak banyak yang mencela, tidak banyak yang menghina. Tapi ketika mulai menampakkan, kalau antum sudah hijrah, sudah ibadah, kalau sembunyi-sembunyi orang tidak tahu, nggak ada yang menghujat antum. Tapi ketika orang melihat antum sering ke pengajian, sering ke masjid, sering ibadah, sering ikut halaqah zikir, pengajian dan lain, pasti banyak yang mencela kita. So alim kamu, so suci, masa lalu kamu begini. Tuh lihat, ini orang berpura-pura saja. Pasti banyak tantangan di situ. Apalagi ketika menampakkannya. Ya, ketika kita mulai benar-benar nampak bagi orang bahwa kita sering ke masjid, sering mengikuti kajian dan lain, pasti banyak yang mencela, dan ujiannya di situ. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Sesudah 3 tahun beliau bersembunyi dalam dakwah, diam-diam aja mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Allah datangkan perintah kepada Nabi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah datangkan tuh perintah ke Nabi, ayo bangkit wahai orang yang berselimut, ajaklah orang, kenalkan mereka ke agama Islam, agama yang mulia ini. Lalu Rasulullah SAW mendaiki gunung Safa dan Marwah. Sekarang udah Masya Allah, udah tempatnya sejuk, enak. Orang kalau sa'i itu indah. Beliau mendaiki gunung Safa dan Nabi SAW memanggil. Ya, artinya kalau bahasa mereka pada saat itu selamat pagi. Kata orang kafir, man hadha, siapa yang manggil ini? Lalu mereka berkumpul. Mereka tidak tahu, tapi ada seruan, berarti ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Ada panggilan. Lalu mereka bilang, siapa dia? Mereka nggak tahu. Lalu mereka berkumpul semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kata Nabi SAW, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi? Kira-kira kalau saya kabarkan kepada kalian, kan orang pada kumpul semua, baru Nabi bertanya, tidak Nabi langsung bilang aku Rasulullah, tidak. Nabi cuma cek dulu kejujuran beliau, menurut mereka gimana. Nabi itu dianggap orang yang jujur, amanah atau tidak. Maka Nabi bertanya, kira-kira kalau saya bilang ada pasukan atau ada kuda atau ada orang yang ingin menyerang kalian dari belakang gunung ini, apakah kalian membenarkan ucapan saya? Apakah kalian menganggap saya orang jujur? Akhirnya kata mereka, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati kamu ini orang bohong. Berarti orang jujur. Sebelum Nabi dapat wahyu namanya as-sadiqul amin. Orang yang jujur, yang dibenarkan ucapannya dan lagi amanah. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Aku ini datang dari Allah, aku mendapatkan wahyu, aku sebagai rasul memperingatkan kalian bahwa nanti kalau kalian tidak masuk agama Islam ada penyiksaan yang pedih. Kata Abu Lahab, pamannya sendiri, bayangkan kadang-kadang yang nyakitin kita bukan orang jauh, tapi orang terdekat dari kita. Maka kadang-kadang Allah ingin mendidik kita. Kadang-kadang kita disakiti oleh saudara kita, sahabat kita, orang terdekat. Kenapa? Agar Allah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bermanfaat untukmu kecuali aku, kata Allah. Maka kalau kita ditaruh di liang lahat, kita pergi. Kata Allah apa? Wahai hambaku, mereka telah meletakkanmu. Dan kalau mereka berdiam di situ mendampingi kamu, nggak akan ada yang bermanfaat. Aku yang hidup, maha hidup. Aku yang selalu bersamamu.
Kalau mereka di situ berhari-hari berjam-jam, nggak ada yang bermanfaat. Maka coba bayangkan, yang nyakitin kita adalah orang terdekat dengan kita. Bahkan kadang-kadang menjadikan kita kurban. Maka niatmu yang tulus tidak perlu engkau sesali, nggak menyesal atas berbuat sesuatu kebaikan kepada orang yang terdekat yang pernah kita lakukan kebaikan kepadanya. Kenapa? Kalau dia tidak pantas mendapatkan apa yang kita berikan, cukup Anda sebagai manusia punya hati yang mulia, hati dari emas. Maka kalau Anda sudah punya niat baik kepada orang, lalu berbuat baik kepada orang, ternyata balas dengan kejahatan, jangan menyesal atas perbuatan itu, karena pasti akan dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena minimal Anda sudah memiliki hati dari emas. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, yang nyakitin Nabi sendiri, pamannya sendiri. Namanya Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Kata Abu Lahab, tabbal laka, alihada jama'atana, celaka bagimu, untuk itu kamu mengumpulkan kami. Dia meminta orang agar bubar dari Nabi Muhammad, tidak mendengarkan beliau. Lalu Allah subhanahu, Nabi ketika dihina begitu, nggak kayak kita langsung emosi, darah tinggi, rambutnya diri semua, nggak tegang, nggak, santai aja Rasulullah. Nabi nggak balas celaannya sama sekali. Maka kadang-kadang kalau kita berbaik, ya, mengajak kepada hal yang baik, lalu banyak yang menghujat kita, berbaiki dirimu sendiri, nggak usah mikirin orang. Ayo ikut pengajian besok. Apa lu? Kamu aja begini nggak beres, gimana mau ngajak orang? Itu ingat surat wal asri. Innal insana lafi khusr. Manusia merugi semua kecuali orang yang beriman, beramal saleh, mengajak kepada kebaikan dan bersabar dalam mengajak kepada kebaikan. Karena ketika mengajak kepada kebaikan pasti banyak tantangan. Ada yang menghina, ada yang mencela, ada yang memuji, ada yang tidak. Maka subhanallah, jadikan pujian orang, celaan orang sama saja. Kita dipuji, kita dihina sama saja. Jangan kemasukan dalam hati, biar hati kita nggak kotor. Jangan iri, jangan dengki. Kenapa? Karena Allah ingin hati kita ini bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Nabi nggak iri, Nabi nggak marah, Nabi nggak emosi. Sekarang coba kalau ada ustadz, contoh lagi atau siapapun berdakwah, ustadz maupun ustazah atau anak-anak muda yang dakwah. Tiba-tiba di tengah pengajian ada orang yang berdiri menunjuk kita atau melototin kita, marah. Ya kita cuekin aja, diamin aja. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kenapa? Loh, kok aku marahin kamu, kamu malah bilang semoga Allah membalas saya dengan kebaikan? Karena aku dapat kebaikan dari kamu. Karena di akhirat nanti kamu bangkrut. Pernah saya salah satu pengajian, saya lagi bicara tentang salah satu hukum fikih. Kemudian salah satu orang langsung marah di pengajian, dia bilang itu bid'ah itu. Bid'ah. Apa ini kamu ngomong? Saya santai aja. Ya kalau kita darah tinggi berkelahi di masjid percuma. Ngajarin orang pakai akhlak. Kita ngajarin orang dahulukan akhlak daripada ilmu. Saya diamin aja kajian dulu sebentar, sampai dia habisin dulu tenaganya, emosinya buang dulu, selesai, biar kosong dulu. Karena kalau dia emosi, saya balas dengan emosi, ya berkelahi. Jamaah juga ikut marah. Jangan. Ada yang menututin, Anda bilang, biarkan aja beliau bicara. Saya juga bukan maksum, pasti banyak kesalahan. Bisa jadi beliau mengoreksi kesalahan saya, tapi mungkin caranya kurang tepat. Saya diamin. Saya langsung bilang begini, Anda nggak bilang antum salah, antum begini, Anda nggak. Anda bilang 1-0, gitu aja. Saya terusin kajian sampai selesai. Selesai kajian, saya bilang gini Pak, ketika majelis ilmu, pengajian, atau di lingkaran majelis zikir seperti kita ini, ada etikannya. Makan ada etika, tidur ada etika, berjalan juga ada etika. Saya bilang sama beliau, kalau antum mau debat atau antum mau bertanya, kan nanti selesai kajian ada tanya jawab. Apa yang Anda sudah sampaikan antum boleh membantah, tapi jangan emosi. Bantahnya itu bagi kitab, bagi ilmu. Ilmu itu yang antum sudah belajari, apa kira-kira apa yang salah dibenarkan, diperbaiki. Kita bukan maksum, boleh. Malah dengan senang hati membangun saya, bukan menghancurkan saya. Ketika kesalahan kita dikasih tahu, itu kata Umar bin Khattab, rahimallahu mri'an, ya, ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang pernah menunjukkan aib saya, biar saya perbaiki, biar lebih bagus. Nanti ke depan lebih bagus lagi. Menjadi bangunan yang indah. Coba kalau kita bangun rumah, ada yang lewat, Pak, ini kurang bagus Pak, ini jelek banget dari luar Pak. Oh alhamdulillah, jazakallah khair. Nanti bangunan kita jadi makin lama makin bagus, bukan makin hancur.
Hei, apa lo rumah orang main ini, biarin aja. Loh, kok Pak ini belum ada atapnya, biarin aja. Biar nanti suatu waktu kalau hujan turun, ada uang atau ada apa masuk langsung ke rumah gitu. Akan saya bilang Pak, Papa ketika ngomong marah, saya pengajian nggak boleh potong pembicaraan saya, kecuali darurat dan saya izinkan. Saya kan sampaikan ilmu, itu yang saya pelajari. Usaha saya sampai situ. Kalau antum punya usaha lebih besar, ya silakan sampaikan. Akhirnya saya bilang 1-0 kenapa? Saya 1, antum 0. Antum aja masalah ilmu aja jatuh dalam masalah akhlak. Akhlak aja udah nggak bisa, bagaimana ilmu? Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Karena adab itu didahulukan. Ya. Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau masa kecilnya dibakin imamah oleh ibunya. Kata ibunya, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilm. Pergilah ke gurumu namanya Rabi'atul Ra'i, salah satu guru Imam Malik. Belajarlah dari adab sebelum kau belajar ilmunya. Allah. Majlis Imam Ahmad bin Hanbal, yang duduk di majlis Imam Ahmad 5.000 orang. Yang mencatat ilmu Imam Ahmad itu cuma 2.500 atau 3.000 orang. Sisanya itu memperhatikan adab itikannya Imam Ahmad. Luar biasa. Maka mereka kenapa maju? Kenapa mereka benar-benar orang-orang yang terpuji? Para sahabat kenapa mulia? Karena radhiyallahu anhum wa radu'an, akhlak. Sampai Abu Bakar dan Umar pernah ngomong suaranya tinggi aja di depan Nabi. Ada salah satu perang, kata Nabi, kata Abu Bakar, ya Rasulullah angkat panglimanya fulan. Kata Umar, tidak ya Rasulullah, fulan yang jadi panglima. Akhirnya nadanya mereka suaranya tinggi. Allah langsung turunkan perintah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali kalian meninggikan suara kalian di hadapan Rasulullah. Dan ayat ini berlaku Rasulullah hidup maupun wafat. Maka kalau depan makam Nabi nggak boleh. Masjid Nabawi masuk, udah suara handphone dikecilin, teriak manggil orang nggak boleh. Kenapa? Ada bersama Rasulullah walaupun sudah wafat. Kata ulama tafsir, ayat ini berlaku di masa hidup Nabi maupun sesudah wafat Nabi. Saking adab Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika ditegur oleh Allah menjadi adab. Maka surat Al-Hujurat ini kalau bisa dikaji kajian khusus, penuh dengan banyak adab dan etika di dalam surat Al-Hujurat. Sampai salah satu ulama Azhar membuat satu jilid bahas satu surat aja, surat Al-Hujurat ini dengan adab dan etika. Dan beliau menulis kitab tentang adab surat An-Nur karena penuh dengan adab. Coba perhatikan, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika ayat ini turun, mereka kalau berbicara dia bilang yastafhimuhu. Hah? Kamu ngomong apa sih? Makin mengecilkan suara. Kenapa? Adabnya di depan Nabi udah takut, udah nggak berani lagi. Maka nggak berani macam-macam di depan Nabi. Itu adab dan etika. Maka saya bilang sama beliau, antum 0, ana 1. Antum masalah akhlak aja udah nggak bisa, bagaimana dengan ilmu? Yang diajarkan guru-guru kita adalah ilmu adab dulu, baru belajar ilmu. Maka kalau kita belajarin dulu adab ta'limul muta'allim, adab akhlak, adab bersama guru. Jalan sama guru jangan di kiri, jalan di kanan. Kenapa? Katanya kalau gurumu itu mau buang ludah, kalau kita di kiri buang ludah gitu. Alhamdulillah dapat rezeki. Maka itu ada adab. Jalan sama orang tua itu jangan di sebelah-sebelah dengan orang tua. Jangan di depan kecuali kalau dia nggak tahu jalan. Kita mendahuluin orang tua itu ada adab. Jangan kalau orang tua jalan kita di depan, kecuali kalau menunjukkan jalan ke beliau. Atau itu tempat membahayakan kita di depan, seperti Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Pas Nabi mangku gua, Abu Bakar jalan di depan, jalan di kanan, di kiri, di belakang. Kenapa? Menjaga Nabi. Ya, kata Nabi, ngapain Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya takut ada yang membahayakan, biar tebus dengan diri saya. Kalau jalan sama orang tua itu agak ke belakang sedikit. Ya, luar biasa. Maka orang tua kita dulu adab etikannya luar biasa sesuai Islam. Sekarang Masya Allah itu udah susah. Dulu cium tangan orang tua pakai hidung. Sekarang pakai apa? Ya ada yang pipi, ada yang angkat, udah malas. Gurunya aja sampai diginiin, woi apa kabar gitu. La ilaha illallah. Ini anak apa? Ini murid apa? Nah, itu jadi akhlaknya sudah berubah. Karena akhlak sudah berubah, mulai manusia rusak. Ada seorang ayah, anaknya mau nikah. Kata ayahnya, aku nggak mau nanya apa-apa, aku cuma mau nanya satu, gimana akhlaknya? Kata anaknya, ya saya nggak tahu, coba cari akhlaknya dulu, kata ayahnya. Kenapa? Kalau penyakit yang lain bisa diobati kecuali penyakit akhlak. Kalau udah nggak punya akhlak, udah nggak bisa diobatin, kecuali kalau dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesai beliau marah, emosi, saya bilang 1-0, saya 1. Kenapa?
Akhlak aja kamu nggak bisa. Bagaimana mau dapat ilmu? Ya udah, kita dapat ilmu. Dia bahas masalah bid'ah. Saya bilang, menurut Anda bid'ah dalam bahasa apa? Terus menurut pengertian Imam Syatibi ada, Imam Syafi'i dan Al-Izz bin Abdul Salam ada. Baru buka handphone, cari Google, biasa Ustadz Google. Cari arti bid'ah. La ilaha illallah. Ilmu enggak bisa dibaca di sini, ilmunya sudah ada di sini. Ini cuma hanya pegangan saja. Ustadz ngajar dari buku apa? Ini bukunya. Bahasa Arab lagi, gundul lagi. Nah, itu ada pegangan. Tapi kalau ilmu sudah ada di sini, cuma hanya di sini cuma membaca poin-poin penting aja, biar tidak lupa, nggak ketinggalan. Tapi kalau ilmu sudah ada di sini, nggak perlu kamu buka handphone, ngaji sama handphone itu sesat. Karena semua yang masuk ke Google itu belum tentu betul. Banyak hadis-hadis palsu, wah Masya Allah luar biasa. Diputar-putar, diulang-ulang dan lain. Karena kurang ngaji sama guru itu yang berbahaya. Maka ketika Nabi SAW mendakwahi kaumnya, kata pamannya sendiri, celaka bagimu Muhammad. Untuk itu kamu mengumpulkan bubar semua. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tidak membalas, hanya Allah yang membalas. Ada surat dibaca sampai hari kiamat. Dan tidak ada larangan dalam salat kalau dibaca. Surat apa? Surat Al-Lahab atau dalam cetakan Timur Tengah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Surat ini turun diperkirakan 10 tahun lebih sebelum wafatnya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab menentang Islam, dia bilang sama Nabi, ya udah, kamu bilang aku di neraka berdasarkan surat ini, aku masuk Islam. Tapi sampai mati nggak masuk Islam. Maka subhanallah, surat yang penuh dengan banyak makna, bahwasannya Nabi tidak mencela orang lain, tapi yang membela Rasulullah adalah Allah Subhanahu. Kalau kita sedang dihina, jangan kita balas. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas. Ada beberapa cerita yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan pelajaran dari kisah Rasulullah ini. Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah lagi duduk di satu majelis kayak kita duduk begini. Datang orang mencela Abu Bakar. Lalu Abu Bakar diam. Dicela lagi, Abu Bakar diam lagi. Yang ketiga kali langsung dicela Abu Bakar. Langsung Abu Bakar namanya manusia balas. Nabi langsung pergi. Abu Bakar kaget, Rasulullah pergi berarti marah beliau. Dikejar Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, ketika kamu dicela pertama dan kedua, Allah utus malaikat untuk membela kamu. Ada malaikat membela Sayyidina Abu Bakar. Itulah, kalau kita terdiam terhadap celaan orang, tapi pada saatnya perlu kita balas, tapi bukan balasan yang seperti pikirkan, hei mau apa ya? Itu tidak. Ada cara dan etikannya. Bila kita sentil orang tersebut dengan kata-kata yang membuat dia sedih dan tambah menyinggung perasaannya, artinya memberikan pelajaran. Seperti orang yang marahin kita, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Loh, aku marah malah kamu bilang kebaikan. Ya, karena kamu kasih saya pahala. Karena di akhirat aku cuma butuh pahala, aku nggak butuh uang. Di akhirat nggak ada. Karena aku butuh kebaikan kamu aja. Biar nanti dapat dari kamu, dapat dari yang lain. Alhamdulillah bisa masuk surga melalui orang lain. Akhirnya Rasulullah bilang, pertama dan kedua Allah utus malaikat membela kamu. Tapi ketika kamu balas, malaikat keluar dari majelis saya dan masuk syaitan. Dan saya tidak mau duduk di majelis yang ada isinya syaitan. Al-Hasanul Basri, salah satu ulama besar, atau Ibrahim bin Adham, beliau melewati orang Yahudi. Dia melewati orang Yahudi lagi duduk, orang Yahudi itu lagi pegang anjingnya. Anjing itu dipegang. Kata orang Yahudi itu apa? Hei fulan, ekor anjing saya lebih bagus apa jenggot kamu lebih bagus? Karena jenggotnya panjang. Yang mana lebih bagus? Ekor anjing saya apa jenggot kamu? Coba balasan beliau ini apa? Wallah, kalau orang bilang sama kita begitu, ya, wallah mungkin itu pertumpahan darah di situ. Woi, mau apa kamu ya? Macam-macam gue hajar. Tidak, ulama begitu, jaga akhlak dan etika. Kata beliau apa? Coba perhatikan. Kata beliau apa? Kalau nanti anjingmu itu masuk surga dan saya masuk neraka, berarti anjing kamu lebih mulia dari saya. Luar biasa. Kalau jenggot yang kamu hina ini masuk neraka dan anjing kamu itu masuk surga, berarti anjing itu, ekor anjing kamu lebih mulia. Tapi kalau jenggot ini diizinkan oleh Allah masuk surga, berarti dan anjing kamu itu masuk neraka, berarti jenggot ini lebih mulia dari anjing kamu. Sampai tidak mau mencela binatang aja. Salah satu ulama, anaknya ulama dan bapaknya ulama,
Suatu waktu anaknya bilang sama anjing apa? Hei kalb, ya kalb, begitu. Kata ayahnya apa? Hei, maksud kamu apa? Manggil dia, sebut namanya, atau penghinaan bagi dia? Halo? Coba perhatikan. Dia cuma bilang, hei anjing. Kata ayahnya apa? Tuh, maksud kamu apa ini? Kamu menghina dia? Atau kamu memang manggil, sebut nama dia gitu? Loh, katanya memang dia anjing. Iya, tapi kalau di dalam hati kamu itu menghina, itu berarti kamu dihisab oleh Allah. Ya Allah, begitu adab akhlak umat Islam. Maka enggak usah kita bahas masalah ilmu dan sana sini, enggak usah. Akhlak dulu. Innamal umamul al-akhlaqu ma baqiyat, fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ummah itu, bangsa itu terdiri dari akhlak. Kalau akhlaknya hilang, bangsanya hilang. Bangsa yang tidak bermoral, tidak berakhlak, maka kita bukan kritis apa? Ekonomi, kita kritis akhlak. Kita sekarang lagi masalah akhlak. Anak sama orang tua, suami sama istri, istri sama suami, sama tetangga, sesama umat beragama yang lain, dan lain sebagainya. Maka itu sekarang perlu akhlak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Lahab atau Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian banyak orang-orang masuk ke dalam agama Islam sesudah Nabi SAW menampakkan agama tersebut. Sesudah Nabi terang-terangan berdakwah. Yang masuk ke agama Islam ini siapa? Orang-orang lemah. Budak-budak semua masuk. Kenapa? Mereka ini yang lemah masuk karena mereka menemukan Islam itu agama yang penuh dengan keadilan. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh menghina warna kulit, budaya, bahasa, dan lain. Akhirnya mereka menemukan bahwa kita ini walaupun pelayan, tapi masih kita dimuliakan. Maka Nabi SAW melarang kita untuk menghukum pelayan kita. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, berapa kali aku ingatkan pelayan saya, pembantu saya? Kata Nabi, sehari 70 kali ingatkan. Kalau dia salah, ingatkan lagi sampai 70 kali. Dan tidak pantas kalau kita lagi duduk di meja makan, pelayan kita atau membantu lagi makan di lantai di bawah. Kita makan daging, dia makan tempe dan tahu. Itu tidak layak. Engkau mau makan, ya silakan duduk sebelah kita atau setara dengan kita. Jangan dia lebih rendah, karena sudah tidak ada penghambaan kecuali kepada Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang lemah, perempuan, wanita, semua pada masuk ke dalam agama Islam. Lalu Quraisy tidak setuju dengan kelakuan mereka. Mulai mereka menyakiti para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mendapatkan bahwa ini Islam mulai memusnahkan berhala-berhala mereka. Sudah tidak laku lagi. Ya, bikin berhala dari kurma, ajwa. Kalau sudah lapar, ambil tangan Tuhan, ambil kepala Tuhan dan lain. Nah, itu dimakan. Maka coba perhatikan. Akhirnya mereka merasa bahwa ini patung ini udah enggak mendengar, tidak bisa melihat. Bagaimana? Mereka akhirnya menemukan Islam itu agama yang terang menerang, agama yang tidak suka mencaci maki, menghina, meremehkan, selalu menegakkan keadilan dan rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir, mulailah dari Abu Jahal, kemudian Abu Lahab paman Nabi, Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Al-Walid bin Al-Mughirah, An-Nadr bin Al-Harith, dan mereka ini sampai membunuh wanita pertama dalam Islam. Ada syahid wanita pertama dalam Islam namanya Sumayyah. Sumayyah itu ibu daripada Ammar bin Yasir. Sumayyah syahid pertama, wanita yang meninggal, dibunuh. Hari pertama dia dibunuh, hari kedua suaminya Yasir dibunuh juga. Maka hari kedua Yasir itu dibunuh. Yang pertama Sumayyah meninggal, yang kedua suaminya nyusul langsung hari kedua. Kemudian mulai banyak orang-orang kafir enggak setuju dengan dakwah dan ngajakan Rasulullah. Datang mereka kepada Abu Talib paman Rasulullah, kan yang mengasuh Nabi ibunya, kemudian Ummu Aiman atau pamannya Abu Talib, kemudian Abdul Muttalib kakeknya, kemudian pindah ke pamannya Abu Talib. Abu Talib didatangi suatu hari orang-orang kafir, ya, dan membawa anak yang paling tampan namanya Imarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Orang yang tampan dari segi nasab bagus, orang yang paling pintar, cerdas di kalangan Quraisy. Kata mereka apa? Hei Abu Talib, kami ini sudah sepakat. Ini anakmu itu, mereka maksudnya Rasulullah, anak saudaramu itu menghina
sesembahan kami. Tuhan-Tuhan kami dihina. Ya udah, kami serahkan anak ini, imarah ini, kamu ambil, kita tukar. Kamu ambil imarah buat kamu, dia besar buat kamu, harta warisannya buat kalian juga. Dan serahkan Muhammad kepada kami membunuhnya. Artinya tukar anak. Kata Abu Talib paman Nabi apa? Cerdas beliau menjawab dengan hikmah. Kata beliau apa? Ya, kalian kasih anak kalian untuk saya, aku besarkan, aku gemukin dia, aku kasih makan, aku kasih minum. Malah anak saya sendiri kalian mau ngambil bunuh? Bagaimana itu adil? Itu tidak ada keadilan di situ. Kemudian mereka terus menerus berusaha untuk menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sesudah wafat Abu Talib. Sesudah wafat Abu Talib dan Sayyidah Khadijah, itu mereka mulai benar-benar itu parah, menghina, menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, menyiksa para sahabat. Sampai mereka itu isi perut domba atau sapi ditaruh di depan pintu rumah Rasulullah. Ya, setiap hari beliau keluar. Jangan di depan rumah pintu Nabi. Nabi SAW lagi sholat, lagi sujud di dekat Ka'bah, mereka ambil isi perut kambing ditaruh di atas Rasulullah. Subhanallah. Nabi SAW tidak marah, tidak membalas dengan kecelaan. Sampai dikatakan Rasulullah setiap hari keluar, ada orang Yahudi ketika beliau hijrah. Ada orang Yahudi setiap hari buang sampah di depan pintu rumah Nabi. Kalau kita sendiri, maaf, kebun binatang sudah keluar dari mulut kita semua. Hei kamu begini, kepalamu, otaklah, akalmu, mata lu, semua disebut. Sampai binatang semua, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Disebut semua, kebun binatang, Ragunan keluar semua sama taman safari. Dihina semua dengan semua penghinaan. Nabi keluar setiap hari, wah ada titipan, ada sampah di depan rumah, diambil, dibuang. Besok ada lagi, alhamdulillah rizki. Suatu hari keluar, nggak ada. Kata Nabi apa? Tumben nggak ada titipan di sini. Amanahnya kemana nih sampah ini? Kalau kita, alhamdulillah, coba tuh kualat dia. Kalau kita keluar setiap hari ada sampah, tiba-tiba suatu hari kita keluar nggak ada sampahnya, tuh kualat dia sama saya kan? Tuh, karena saya sumpahin terus, akhirnya dia begitu. Kalau Nabi nggak. Kata Nabi, kenapa dia? Hari ini kok nggak ada titipan, nggak ada amanah, nggak ada yang dibuang. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Nabi datang ke dia. Orang Yahudi itu terkejut, loh, aku setiap hari buang sampah di rumahmu, giliran aku sakit malah kamu datang menjenguk saya. Akhirnya Rasulullah SAW menampakkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang tersebut karena kemuliaan akhlak Rasulullah dia bisa masuk agama Islam. Dengan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sedih dengan lihat Rasulullah. Nabi pulang ada kotoran dari kambing. Beliau bersihkan sambil nangis. Kata Nabi, la tahzani innallaha mani'u abaki. Jangan sedih, Allah akan menjaga saya. Itu bayangkan seorang putri, anak yang paling dicintai Rasulullah, yang paling Rasulullah SAW menghormati dan mencintainya. Sampai Sayyidah Fatimah kalau datang Nabi langsung berdiri mencium dari keningnya beliau dan mempersilahkan duduk di sebelah Rasulullah. Sayyidah Fatimah membersihkan kotoran dari Nabi. Lalu beliau berkata, sedih melihat Rasulullah, tapi Nabi SAW menginginkan kebaikan untuk kaumnya.